peningkatan secara terus-menerus. Tadi juga ada dibahas tentang manajemen risiko. Sebelum ini, mungkin ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu peserta. Ini ada Prof. Mansur nih dari Makassar, Prof. Nunu. Oh, iya. Ya, Selamat kenalan. ya. Makassar di mana, Prof? Makassar mana Prof. Mansur? Oh, mungkin sedang lomba juga ya. Neng Ayu, ada yang mau disampaikan, Neng cantik? Ayu Widowati? Belum, Prof. Oh, Belum, Bu. belum. Mungkin Pak Ahmad Nur Sutikno, karena beliau adalah Kepala Pusat Manajemen Risiko. Di lembaga kami ini, Prof. Nunu, baru ada pusat yang baru, Pusat Manajemen Risiko. Jadi kami juga untuk menyusun manajemen risiko bidang akademik itu masih dalam tataran proses menyusun ya, Pak Ahmad Nur Sutikno. Jadi memang belum belum secara total untuk memahami MR di bidang akademik itu sendiri secara keseluruhan. Mungkin Pak Kapus MR ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Ahmad Nur Sutikno. Baik, Ibu, mohon izinnya. Terima kasih, Prof, atas tadi paparannya sangat menarik, Prof. Mungkin saya terkait dengan manajemen risiko ingin menanyakan, Prof. Mohon masukannya, terutama terkait dengan strategi, Prof. Intinya strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan di IPDN, Prof. Karena IPDN ini terdiri ada di kampus daerah itu ada 6, Prof. Nah, ini untuk menyamakan strateginya bagaimana, Prof, untuk meningkatkan mutu pendidikan di IPDN ini, Prof. Mungkin itu saja sementara ini, Prof. Terima kasih atas mungkin minta jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa langsung? Langsung aja. Oh enggak. Oke. Ya, baik. Ini yang Pak Ahmad Nur Sutikna ini khusus yang terkait manajemen risiko atau secara keseluruhan, Pak? Kaitannya dengan ini mutu pendidikan, Prof. Untuk strateginya bagaimana kira-kira yang harus kita pertahankan ini. Insya Allah kemarin kan kita IPDN sudah unggul, Prof. Nah, ini kan kami ada 7 kampus daerah nih, Prof. Bagaimana strateginya untuk ini kan manajemen risikonya, Prof. Mengatasi problem-problem yang ada di daerah itu termasuk di IPDN kampus pusat, Prof. Ya. Kira-kira apa yang perlu dilaksanakan gitu, Prof? Ya, oke, baik, Pak. Jadi kalau khusus untuk manajemen risikonya tadi tentunya sudah disinggung juga ya bahwa kita perlu memang mengidentifikasi ya kalau bisa jangan sampai ada yang terlewat ya risiko-risiko apa tentunya Bapak yang lebih mengetahui tentang bisnis proses di dalam IPDN ini sehingga risiko-risiko yang memungkinkan terjadi dan itu akan mempengaruhi mutu lulusan kita. Iya, Prof. Itu yang khususnya. Nah, itu harus diidentifikasi dengan baik ya. Misalnya kalau dulu kan yang terkenal itu kalau mahasiswa baru itu ada ditendang di apa begitu ya. Yang terkenal tidak ada, Prof. Dulu, sekarang kan tidak ada toh. Alhamdulillah. Ya, seperti itu kan beresiko. Nah, untuk itu ya harus ada misalnya strateginya bisa memberikan sosialisasi pada senior ya bahwa semuanya itu efek-efek yang tidak diinginkan bisa terjadi. Sosialisasi juga pada yang juniornya juga. Jadi apa yang memang seharusnya bisa kita sampaikan pada junior-junior itu. Kemudian pengamanan tentunya, ya, pengawasan. Mungkin itu strategi-strategi yang bisa khusus misalnya untuk risiko yang akan ditimbulkan kalau hal itu terjadi. Sehingga yang junior ini akan nyaman menjalani pendidikannya di IPDN. Dan dengan
nyaman, tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya tentunya dia bisa belajar dengan baik dan akan lulus dengan baik pula. Itu salah satu contoh saja itu, Pak, yang terkait. Izin Prof menambahkan Prof, bagaimana kalau kaitannya Ya. dengan sistem pembelajaran Prof? Karena di pusat dengan daerah kadang-kadang yang saya rasakan, saya lihat maksudnya ada sedikit perbedaan gitu Prof terkait pencapaiannya Prof. Mungkin langkah-langkah apa yang sebaiknya perlu dilakukan? Terima kasih Prof. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi kalau seharusnya kan sama ya, seharusnya sama Ya, antara betul Prof. pusat dengan daerah itu. Nah, itu merupakan cabang. Sehingga ya mestinya ada pengkaderan ya, pengkaderan yang dilakukan sehingga itu program-program pusat itu harus dilakukan juga di daerah. Nah, dengan demikian SDM-nya juga harus terpenuhi. Itu pasti terkait dengan SDM-nya juga. Karena SDM-nya misalnya di daerah ya mungkin bisa disuplai dulu dari pusat awalnya ya. Nah, perlahan-lahan itu kita bisa membina yang ada di daerah sehingga nanti itu akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, yang pusat juga itu melaksanakan. Jadi, harusnya kan sama itu, tidak boleh tidak sama dengan nama perguruan tinggi yang sama dimanapun itu harus sama. Nah, bagus sekali kalau misalnya ya saya bukan dari lembaga sertifikasi, tapi menurut saya bagus kalau di adopsi ISO ini karena kita harus punya targetnya itu ya mungkin yang tadi dari daerah karena mungkin juga SDM-nya agak beda pastinya yang di pusat itu sudah lebih mahir ya karena sudah senior mungkin ya maka ini target tadi dari baseline-nya dan diusahakan untuk ada peningkatan. Jadi target dari pembelajaran ya itu ada peningkatan setiap tahunnya sehingga nanti lama-lama akan menjadi sama nanti ya memang tidak bisa langsung BIM salah BIM harus sama gitu ya tidak bisa ya seperti harus ada proses sih ya makanya bagus sekali kalau ada target maka target itu kan nanti harus ditinjau harus dipantau jadi bagaimana targetnya ini kalau sudah memenuhi apa yang kurang ya apa sebenarnya yang menjadi masalah sehingga ini tidak terpenuhi sehingga itu akan nanti terselesaikan ada solusinya dan bisa akan menyamakan dengan kualitasnya itu akan sama dengan pusat seharusnya sih sama ya tapi yaitu dengan jalan gitu kalau memang kenyataannya itu sekarang tidak sama tidak bisa juga target oh ini harus sama dengan pusat, kemudian targetnya langsung persis sama dengan pusat. Nggak bisa, tergantung SDM-nya di situ dan tergantung sebenarnya capaian yang sekarang bisa itu di mana gitu. Kalau misalnya pusat sudah bisa 80 misalnya nilainya, di sini hanya bisa 70 ya 70 saja dulu, tapi ini ada peningkatan nanti yang terus dimonitor. Saya kira itu, Pak. Baik Prof, terima kasih Prof. Mungkin sedikit satu pertanyaan lagi. Kaitannya dengan ISO 21001 itu gimana Prof? Mungkin Prof? Mungkin ada gini. Sebenarnya secara umum 9001 itu rumah sebenarnya ya, satu rumah besar gitu. Nah, kamar-kamarnya itu ada yang informasi, pengamanan informasi, ada SMK3, kemudian ada juga yang tadi pendidikan 21.000. Nah, kamar ini itu yang 21.000 khusus pendidikan itu mau diisi dengan persyaratan-persyaratan yang ada sehingga ini lebih mempercantik gitu. Jadi sebenarnya semua perlu juga yang 9.001 karena sistem manajemen mutu ya yang 9.001 itu. Tetapi kita sebagai perguruan tinggi itu lebih tepat kalau kita masuk di 21.001 karena memang khusus tentang pembelajaran gitu.
Jadi lebih fokus pada pembelajaran. Makanya tadi ada yang fokus pada peserta didik. Sehingga kita nanti bisa menghasilkan produk yang kita inginkan dengan mutu yang tentunya baik ya, yang kita inginkan. Begitu, Pak. Itu. Tapi dasarnya 91 sudah bagus digunakan. Karena semua lab juga misalnya 17025. Kalau belum ada 99.001 pasti agak keteteran. Tapi kalau sudah ada dasarnya 9001, ini tinggal mempercantik saja kamarnya, khusus yang labnya misalnya 17025. Nah ini 21.000 yang khusus memang pembelajaran. Makanya memang cocok untuk pendidikan. Jadi itu kan disingkat SMOP ya, Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, gitu. Ya, jadi khusus pendidikan memang lebih banyak klausul-klausul yang secara umum itu sama sebenarnya, walaupun tidak urutannya tidak sama dengan 9001, tapi ada yang lebih khusus untuk 21.000 tadi, karena memang lebih menekan pada selain difabel tadi ya, itu memang peserta didik yang kita tidak boleh membedakan antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Gitu. Itu yang bisa Baik, saya Prof. jawab. Baik, Prof. Terima kasih atas pencerahannya, Prof. Juga terima kasih ke Bukalem yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menanyakan. Terima kasih. Bener, nggak ada lagi yang tanyain. Kayaknya sungkan-sungkan nih Pak Tikno. Sudah cukup, Prof. Mungkin yang lain. Mungkin peserta yang lain ada yang mau ditanyakan atau di... Izin Bu Kalem. Oh ya, Prof. Rosi ya? Ya, Ibu Kepala Lembaga PDSI ya, Sistem Informasi IPDN ini Prof. Nunu. Nah ini keamanan data perlu ini kayaknya untuk di PDSI. Ya, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus ya. Salam serta Bapak Ibu. Salam warahmatullahi Bapak Ibu hadirin yang lainnya. Kebetulan Prof, kami dari Lembaga Pengelolaan Data dan Sistem Informasi itu salah satunya adalah Pusat Laboratorium Pemerintahan. Nah, selain itu kami pun di IPDN itu setiap prodi ada laboratorium prodi begitu, Prof. Nah, ini barangkali saya mohon arahannya bagaimana di sini dalam hal mungkin dari segi supervisinya dari kami dari yang institut itu laboratorium pemerintahan, sedangkan di prodi ada masing-masing sesuai dengan prodi masing-masing laboratorium prodi begitu. Apakah memang kami juga ada unsur pengawasannya atau memang jalan sendiri-sendiri? Itu barangkali Prof. Terima kasih Prof. Izin. Monggo Prof. Nunu langsung saja. Ya, oke. Tadi itu mengenai minta maaf ada putus-putus tadi saya dengar, ini saya ganti ini. Oh iya. Lembaga. Izin Prof. Kebetulan di lembaga maksudnya di IPDN itu ada lembaga pengelolaan data dan sistem informasi. Ya, Salah satunya ada pusat laboratorium pemerintahan. Nah, jadi selain itu di IPDN pun ada laboratorium prodi